Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tika Dian Afifa, NPM 20 10 10 40 17. Yang kedua ada Erni Agustin, NPM 20 10 10 41 15. Infrastruktur TI. Sebuah infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis di dalam perusahaan. Infrastruktur TI, suatu perusahaan menyediakan fondasi untuk melayani pelanggan, bekerja dengan para pemasok, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Infrastruktur TI terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen. Layanan tersebut meliputi hal sebagai berikut. Menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan pelayanan pemasok. Layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Layanan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan, sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pemasok, dan sebagainya. Layanan manajemen fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan program layanan proyek. Layanan standar 2 yang memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnis. Layanan pendidikan TI yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajemen dalam merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Layanan pelayanan dan pengembangan TI yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek teknologi informasi yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evaluasi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evaluasi ini. Masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur, yaitu sebagai berikut. 1. Era mainframe, umum, dan komputer mini. 1959 hingga sekarang. Yang kedua, era komputer pribadi dari tahun 1981 hingga sekarang. Yang ketiga, era klien atau server dari tahun 1983 hingga sekarang. Yang keempat, era komputasi perusahaan dari tahun 1992 sampai sekarang. Yang kelima, era komputasi cloud and mobile dari tahun 2000 sampai sekarang. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur TI berasal dari pengembangan proses komputer,
Berikut bagian-bagian penting dari perkembangan tersebut. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum media penyimpangan digital berkapasitas besar. Penurunan biaya komunikasi dan internet. Pengaruh standar dan jaringan. Komponen infrastruktur. Infrastruktur TI terdiri atas 7 komponen utama. Komponen-komponen tersebut mewakili investasi yang dilakukan perusahaan yang harus diorganisasikan satu sama lain untuk menciptakan infrastruktur yang saling menunjang bagi perusahaan tersebut. Berikut adalah komponen infrastruktur. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer yang terdiri dari IBM, HP, Dell, Sun Microsystems. Yang kedua ada platform sistem informasi yang terdiri dari Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS X, Chrome, Android, iOS. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan, termasuk middleware, terdiri dari SAP, Oracle, Microsoft, dan IBM. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perusahaan-perusahaan pemimpin perangkat lunak pengelolaan basis data adalah IBM atau DB2, Oracle, Microsoft atau SQI dan Server, dan Sybase atau Adaptive Server Enterprise. Yang kelima, yaitu platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Sebagai contoh, Microsoft Windows Server, Linux, Nortel, Cisco, Alcatel-Lucent, AT&T, dan Verizon. Yang keenam yaitu platform internet atau layanan hosting web. Mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus, serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Sebagai contoh, Unix, Cisco, Java, Microsoft. Yang ketujuh yaitu jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan. Sebagai contoh, IBM, HP, dan Accenture. Materi berikutnya yaitu tren platform perangkat keras terkini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasi, serta pengalokasiannya pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Berikut tren perangkat keras. Yang pertama yaitu platform digital mobile atau komputer genggam. Sebagai contoh, smartphone seperti iPhone, Android, dan smartphone BlackBerry. Yang kedua yaitu konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar, konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu jaringan komputasi atau grid computing, melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal. Yang keempat, virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Yang kelima adalah cloud computing, yaitu sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak, dan layanan lainnya yang disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Yang keenam adalah green computing, mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya. Yang ketujuh adalah prosesor hemat energi dengan kinerja prima, adalah sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih inti prosesor dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus
dengan lebih efisien. Yang kedelapan, komputasi otonomis. Upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan diri sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah. Tren platform terkini untuk perangkat lunak. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Yang kedua, perangkat lunak meliputi Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web. Untuk HTML5 yaitu memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan kita untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. Kemudian ketiga yaitu layanan web dan arsitektur berorientasi pelayanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Yang keempat yaitu layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Terdapat 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal rangkaian. Yang pertama, perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial. Yang kedua, pengembangan aplikasi alih daya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal. Dan yang ketiga, layanan perangkat lunak beserta perangkat bantuan basisnya cloud computing. Isu manajemen. Tantangan utama dalam mengelola infrastruktur TI meliputi perubahan platform dan infrastruktur, pengelolaan dan pengaturan infrastruktur, serta melakukan investasi secara bijak. Pedoman dalam memberikan solusi meliputi penggunaan model kekuatan kompetitif untuk menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk infrastruktur TI dan di mana perlu dilakukan investasi strategis pada infrastruktur, serta menyusun TCO atau Total Cost of Ownership set teknologi informasi. Total biaya perolehan sumber daya teknologi tidak hanya terdiri atas biaya pembelian fisik suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak saja, namun juga meliputi pembaruan biaya perangkat keras ataupun perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan. Model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Yang pertama, permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Yang kedua, strategis bisnis perusahaan. Yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi atau TI perusahaan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan dari perusahaan pesaing. Dan yang terakhir, investasi infrastruktur TI yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.